Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Sekarang saya akan berikan tutorial aplikasi LPG BSP daerah Bojonegoro. Ini saya buat karena banyaknya permintaan dari Bapak Ibu sehingga saya buat, meskipun ini versi beta tapi insya Allah sudah membantu Bapak Ibu. Tinggal nanti ada beberapa mungkin fungsi yang mungkin ya sebenarnya minor ya, sedikit nanti yang mungkin akan saya lengkapi di kemudian hari karena waktunya yang mendesak, maka ini saya share dulu. Untuk tutorial ini seperti biasa, langkah-langkahnya yang pertama adalah mengunduh aplikasi dan aktivasi, yang kedua adalah mengkonvert arah BBS bulanan Anda, dan juga tentunya dipastikan bahwa RPBS itu yang BOSDA gitu. Nanti berikutnya kita impor. Setelah kita impor maka tanggal disesuaikan, kita buat kode buktinya BPU itu, lalu yang terakhir kita cetak. Nah ini yang paling mudah, jadi langkah-langkahnya mudah sekali. Harapannya memang kita fokus sebagai guru itu lebih besar waktunya untuk mengajar, mendampingi anak-anak. Adapun administrasi itu harusnya tidak menguras waktu yang banyak ya, jangan sampai nanti karena mengerjakan laporan akhirnya kita lupa akan kewajiban kita untuk mendampingi anak-anak kita. Baik, langsung saja kita unduh ya. Di sini nanti akan bisa di-share ya, sebenarnya linknya sudah familiar ya. APP LPG BOSP dan ini ya. Nah, di sini ini sudah ada, yang atas ini adalah BOSP reguler, sedangkan yang bawah ini adalah yang BOSDA. Dan perlu diingat, Bapak Ibu harus menyesuaikan dengan tipe office-nya ya, karena office-nya itu ada yang 2010, ada yang 2007. Nah, ini saya akan memberikan sedikit tutorial bagaimana cara mengetahui office kita itu jenis apa sih. Nah, kita buka dulu ya, ini office-nya. Setelah itu di sebelah kiri itu ada account ya. Nah, ini di sini akan ada Microsoft Office Professional 2019. Kalau 2007 saya yakin tampilannya tidak seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau 2007 ya biasa ketik file, setelah itu di situ nanti ada account atau option account ya, account. Nanti anjenengan tahu. Pokoknya kalau yang 2010 ke atas itu tampilannya hampir seperti ini. Tidak ada bulatan di sebelah pojok kiri, itu tidak ada. Baik, Pak Ibu, sudah kita ini ya, office kita yang mana kita sudah tahu. Sekarang kita klik, karena saya pakai 2010 plus ya. 2010 saja itu sebenarnya agak riskan ya. Kalau saran saya pakai yang 2010 plus ya, bisa 2013, 2016, 2019, 2021 kalau tidak salah ya, itu. Bahkan sekarang ada yang versi 2024 ya, silahkan, semakin terbaru semakin baik. Oke, kalau saya pakai 2019 saja. Oke, ini kita unduh, kita klik. Nah, nanti akan auto download ya Pak Ibu ya, karena sudah saya kasih direct link, jadi langsung unduh. Nah, ditunggu saja. Nah, ini sudah terunduh, kita bisa lihat di unduhannya. Nah, ini di unduhannya ada aplikasi BSP 2000-2005 beta 1 BOSDA ya. Ini harusnya ini di depan ya, tapi tidak apa-apa, nanti untuk penamaan nanti saya perbaiki. Sementara ini Bapak Ibu yang ada BOSDA-nya. Ini kita jangan lupa setelah unduh itu kita klik kanan properties dan kita unblock, karena ini dari internet jadi oleh pihak Microsoft itu dianggap tidak aman. Kita tidak blokir, kita unblock. Setelah itu kita buka. Kalau karena ini adalah hasil dari komputer saya, tentu tidak minta aktivasi. Jadi nanti kalau ternyata minta aktivasi ya jenengan harus aktivasi sebagaimana biasanya. Baik, langsung saja. Di sebelah kiri ada data sekolah. Data sekolah itu ya seperti biasa. Dan sedangkan jumlah siswa dana bos ini tidak wajib diisi, itu hanya untuk pemanis saja. Oke, lanjutnya input penanggung jawab ini silahkan diisi sebagaimana biasanya.
Nah, inputnya hanya 3 yang data utama, input RAPBS bulanan khusus Bosda dan juga tanggal tutup BKU. Nah, ini tanggalnya silahkan disesuaikan agar nantinya tidak keliru tanggalnya, ya. Tanggal tutup BKU-nya tiap bulannya, jangan sampai hari libur atau hari Minggu. Nah, untuk input RAPBS bulanannya, nah ini kan milik orang lain ya, kita harus hapus dan kita impor sebagaimana biasanya. Nah, untuk apa namanya ini ya, untuk impor ini tempatnya ini saya taruh di sini. Ini yang SD dulu lah, enggak apa-apa ya. Nah, ini kan belum ada ya, jadi kita harus itu dulu, kita convert dulu Bapak Ibu ya. Bentar ini tak oke, banyak ini yang SD dulu ini. Yang ini ya kalau tidak salah ini sakat dulu. Ini yang SD Bapak Ibu. Kita yang ini hanya butuh RAPBS bulanannya, yang 22 T1 ini hanya untuk ngecek saja. Oke, kita convert ya, kita blok ini, convert to Excel. Oke, sebagaimana biasanya ini kita combine, dan ini jangan create a spreadsheet, kalau ini centang maka sheetnya akan berjumlah banyak sesuai dengan file yang ada. Oke, kalau sudah kita convert, kita masukkan di SD sini saja, oke. Oke, kita tunggu, sambil nunggu Bapak Ibu bisa mengisi ini ya, data sekolahnya. Kita tunggu, ini masih proses karena memang datanya hanya ini, tidak ada yang lain. Sebenarnya kalau biasanya kan BKU lah, itu berhubung BKU-nya belum ada ya kita pakai yang draftnya ini. Kita impor ya, ini ya, namanya 9 September tadi, tidak langsung saja, tidak saya namai ulang. Oke. Nah, ini sudah ya. Ini RAPBS bulanan ya. RAPBS bulanan itu yang seperti ini Bapak Ibu ya. Ya yang seperti ini ya, rincian kertas kerja per bulan. Nah, ini yang ada sumber dana, lalu ada bulannya ini September. Nah, ini rinciannya seperti ini, jangan sampai keliru ya, jangan sampai yang tahunan atau triwulan. Kita pakai yang bulanan. Kenapa? Karena ada ini Bapak Ibu, ada volume, satuan harga, ini penting. Ketika kita membuat BKU kok ini sudah ada, itu sangat enak sekali, sangat mudah sekali Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita kembali ke dashboard. Oke, ini ada keterangan Bu ya, Bapak Ibu, laporan bersiklus kode kegiatan berlanjut dari SPJ. Jadi kalau kita lihat laporannya itu ada cover, SPTJN, checklist, dan terakhir sampai LRA. Nah, maka ngeprintnya kita balik dari LRA dulu. Kenapa? Karena nanti ketika di print itu kan dari bawah dulu, nanti terakhir cover. Kan enak, itu sudah selesai nanti di staples. Nah, kalau ini ada kwitansi, ini bisa di klik tersendiri karena memang kwitansi ini butuh penahanan khusus ya. Nah, nanti bisa diselipkan di tengah-tengahnya nanti. Baik, ini mau tidak mau ngerjakannya harus dari penata usahaan dulu. Oke, ini punya orang lain, kita kosongi. Masukkan dulu input transaksi bank ya, yang saldo awal bulan ini juga di sini, itu diklik. Kita pilih yang ambil transaksi awal BOSP. Kalau ngisi satu-satu bisa sebenarnya, cuma saya kasih potong kompas langsung ambil transaksi awal BOSP daerah. Nah, langsung banyak ini, mulai dari saldo bank bulan Oktober sampai ini. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini kita impor yang untuk BKU. Tidak ada dialog box, langsung masuk apa yang dari RAPBS bulanan tadi. Cuma tanggalnya ini tahun 1900, ini kan harus diganti ya, kita ganti. Jadi tanggalnya sama, anggaplah tanggal 1 lah, 1 November, enggak apa-apa. Hanya untuk ngisi saja. Sebenarnya kalau jenengan pribadi kok pengen tiap ini ada kegiatannya kok sama, jenengan samakan tanggalnya enggak apa-apa. Kalau saya sementara gini dulu enggak apa-apa. Kalau memang pengen cepat ya, terus kita isi nomor bukti. Nah, ini kalau kita isi ya jadi seperti ini otomatis. Cuma karena ini tanggal
tanggalnya ini, kegiatannya ini, rekeningnya ini muncul lagi nih nomor 1 karena sama dengan atasnya. Yang ini, nah ini 03, 02 lah, ini sama dengan rekening di atasnya ini. Nah terus gimana? Kalau kembali ke 1 berarti ini tanggalnya kita ubah, kita ubah tanggal 2 misalkan. Tujuannya kalau kita ubah nanti kita ubahnya sampai bawah biar nanti enak. Nah ini kita coba isi lagi, kita klik lagi. Nah oke. Nah sudah berubah ya, tadi yang semula itu 1 jadi berubah jadi 10 lanjutannya 9, 10, 11, 12, 10 lagi ya, berarti tanggalnya kita rubah lagi, kita rubah lagi. Nah kita rubah lagi, tambahi 1 hari tidak apa-apa untuk sementara. Oke, jadi ini kita kasih sementara saja, nanti kalau pengen ganti ya dengan ganti sendiri. Oke, tanggal 3 November kita isi nomor bukti otomatis. Nah sudah, sekarang sudah lanjut ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 sudah. Oke, tinggal kita masukkan nerima dananya berapa. Ini kebetulan ini negatif 21 juta. Nah, ini kita paste saja, tidak apa-apa, kita hilangi negatifnya nanti ya, kita paste di sini. Nah, ini kan negatif nih. Nah ini kita negatif jadi positif. Nah kita paste saja. Nah pastenya di sini, terima dana, tarik tunai, lalu pergeseran. Oke. Setelah itu kita muat data. Ya. Muat data. Oke. Kalau kita lihat saldonya oke, sudah 0. Nah ini sudah habis uangnya. Oke. Nah setelah BKU ada, tentu jenengan ingin menambahkan pajak, pajak baik itu SSPD maupun pajak dari pusat. Kebetulan di laporan LRA ini tidak ada SSPD. Saya tidak tahu apakah nanti dimasukkan lain-lain. Nah ini nanti masih nunggu informasi dari panjenengan. Jadi aplikasi ini semata-mata dari pengguna, untuk pengguna. Jadi saya tidak bertanya kepada siapa-siapa selain pada pengguna. Jadi pengguna yang sudah dapat pelatihan, dapat materi, itu saya tanya. Dan saya buat seperti ini untuk memudahkan para pengguna yang menjadi langganan aplikasi saya. Oke, kita lanjutkan di input BKU tadi. Ini butuh pajak. Nah, oke, kalau untuk pajak SSPD kita bisa klik ya. Nah, oke, masuk sudah pajaknya. Cuma ada yang bilang kalau untuk air minum tidak usah, pajaknya tidak usah. Ya nanti silahkan jangan hapus. Di sini ada hapus baris di atas ini, yaitu bisa dipakai. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah setelah seperti ini kita isi pajak pusat. Ini kita klik. Nanti kalau kita klik pajaknya akan muncul nanti. Tapi harus dikonfirmasi. Kita coba isi pajak pusat. Nah ini akan ngerentep ini banyak sekali pajaknya. Nanti silahkan Bapak Ibu lihat uraian belanja, jumlah belanjanya. Nah ini kira-kira jumlah belanja yang seperti ini, maaf ini kayak rupiah. Nah ini ya. Ini ada yang 400.000. Nah, ini pajaknya bisa kita ini ya, pajaknya 44.000. Ya, ini kita iya atau tidak ini silahkan. Mungkin yang honor saja misalkan. Yang ini yang lain tidak ya misalkan. Ya, kita jawab tidak aja. Kita jawab tidak ya. Nanti yang ya yang ini aja misalkan ya. Sama yang mungkin Mamin ya, PPh 23 ya kita kasih. Nah ini tidak apa-apa misalkan loh ya. Nah, terus kita cari lagi, ini ada honor mana honor? Oh cuma ini honornya. Yang lain ini snack ini misalkan kita PPh 23 kita kabulkan gitu.
Sini aja enggak apa-apa. Kalau sudah dipilih, jangan lupa objek pajaknya apakah pribadi atau ini ya, punya NPWP atau enggak. Ini silahkan jenengan isi, jenengan yang tahu, saya enggak tahu. Maka saya kasih seperti ini agar jenengan itu bisa milih kira-kira jenengan itu pajaknya seperti apa gitu. Kalau sudah kita proses, iya, jenengan lihat masuk, oke, masuk honorarium narasumber, nah ini masuk, PPh 23 masuk. Kalau sudah bagaimana? Muat data, ya, muat data. Oke. Kalau sudah bagaimana? Ya, kita ke dashboard. Ini ada menu alat, ini ada dashboard, bisa diklik. Yes. Nah, ini langsung masuk ke LRA. Udah selesai. Nggak usah kopas banyak-banyak, okay? Langsung selesai. Ini maksimal kegiatannya ternyata 6, jadi kita satu saja dulu. Kemungkinan 6 ini karena ini kita coba lihat ya, lihat ini. Ini ada kegiatan yang ganda, jadi pengembangan kegiatan literasi numerasi itu muncul di bulan berikutnya, mungkin seperti itu. Coba kita lihat. Betul, di bulan berikutnya muncul. Jadi ada 2 kali kegiatan yang sama di bulan yang berbeda. Nanti silahkan bagaimana baiknya, gitu. Silahkan dikonsultasikan pada pihak dinas. Yang jelas saya hanya melihat jumlah kegiatan yang ada. Nah, ini ada. Jadi ini akumulatif ya. Nanti ini bulan ini kita print. Lanjut ke penutupan. Lah ini saldonya 6 juta. Ini merah ya, harus diisi ya. 6 juta ya kita isi 6 juta berarti ini 60 ribuan. 67 ya, 67. Ini sengaja saya buat manual biar alami, kelihatan alami jenengan ngisi. Karena kalau saya buat sistem bisa sebenarnya, sistem itu dibuat otomatis ngisi itu bisa. Cuma nanti kalau tidak sesuai itu kan kok ketok otomatis itu kan ya gimana gitu ya. Silahkan monggo. Jenengan sesuaikan ya. Nah, ini misalkan ini 22.000 ini, terus ini 2. Nah sudah, ini tinggal di print, nanti kontrol P ya, seperti biasa kontrol P. Ini sudah jadi. Kembali lagi ke berikutnya, rincian objek pajak. Nah ini kebetulan ada BPU-nya maksimal itu 2 ya. Jadi ini nanti reg-nya registrasinya kita cuma 2, 1 dan 2. Ini kelihatan ada di BPU 1 dan BPU 10, 15. Nah, ini munculnya di sini. Di sini isi baris tiap halaman ada 60. Nah, nanti jenengan bisa sesuaikan gitu. Cuma bagi saya ini sudah pas. Ini sebenarnya bisa halaman 2, cuma kebetulan ini kan cuma sudah cukup 1 halaman. Oke. Selanjutnya untuk apa namanya? Ini sudah ya. Ini bulan 11 ini karena hanya untuk keterangan saja. Sudah, jenengan enggak usah mikir kopas-kopas, ya sudah terakomodir semuanya. Buku membantu pajak juga demikian. Jangan lupa bulannya diganti ya. Bisa perbesar aja ini biar kelihatan. Nah, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, nah ini 11 pajaknya. Bentar, ini pajak bulan 11 harusnya ada ya. Ini tadi sudah dimuat data atau belum ya? Saya khawatir lupa belum. Coba kita cek. Enggak ada.
Baik, untuk selanjutnya BPP ya tidak ada pajaknya karena memang kalau kita lihat di input memang di kegiatan yang pertama ini tidak ada pajak sama sekali ya. Kenapa tidak ada pajak ya, tadi ke waktu input isi pajak kita kosongin ya. Nah, kalau memang buku harus kena pajak ya monggo jenengan siap ya tadi ya. Buku pembantu bank, oke, buku pembantu kas ini yang dibeli. Nah, ini untuk kegiatan yang pertama dan kegiatan yang pertama ya. Nah, kegiatannya sama, cuma ini rekening belanjanya ada dua ini. Oke, selanjutnya BKU. Nah, ini BKU-nya. Nah, ini BKU-nya seperti ini. Saldo tunainya tinggal 6 juta. Oke. Lalu kita ke kartu pengendali. Nah, kartu kendali. Nah, ini sudah terbelanjakan 5 juta dan 9 juta. Oke. Sudah. Ya tinggal ini aja, tinggal ngeprint aja. Checklist ya, ini kegiatannya sudah otomatis. Nah, ini bulannya bisa dipilih. Cuma kebetulan kan bulan 11 kita tahu ya. Nah, oke, kegiatannya udah SPTJM. Nah, oke, selanjutnya cover. Nah, ini, ya kalau dilihat covernya ya cuma 2 kegiatan, jadi adanya ini. Ini tinggal print aja. Oke. Nanti tombol downloadnya nanti aja nih. Sementara belum. Nanti PDF juga saya kasih. Oke. Kalau sudah balik lagi ke sini LRA. Ini kan baru kegiatan yang pertama. Nah, sekarang kita ke kegiatan yang kedua. Nah, ini akumulasi kegiatan pertama dan kedua ini. Ini kita print ya. Pastikan kalau ngeprint itu begini ya. Ini yang fit all column on one page, pilih yang seperti ini. Jadi nanti kalau ada halaman kedua, nah seperti ini. Oke, lanjut lagi register. Nah, ini seperti ini kita hapus, kita isi lagi ya. Ya, 614 ditambah 3000 nah, sama 200 kita kasih di sini. Oh, 143 614 tiganya itu 30.000. Terus 6 juta ya. 6 juta 143 ini 43.000 kira 3. Oke, sudah tinggal print. Oke, setelah print nanti rincian. Ini ada 3, berarti nanti ada 1, kita print 1, terus 2, 3. Nah, sudah tinggal ngeprint saja Bapak Ibu ya. Tidak usah ribet-ribet mikir yang lain. Nah, tinggal print aja. Lalu BPP seperti nah ini muncul nih ada apa namanya pajaknya ini keluar tadi karena kita apa namanya beri ini apa pajak ya, kita setujui pajaknya. Setelah itu BPK ini juga tambah lagi ya. Nah ini BKU. Nah, muncul pajaknya ini di kegiatan yang berikutnya. Lalu kartu kendali, nah ini muncul kegiatan berikutnya. Nah, selanjutnya checklist ya, gitu. Itu seterusnya sampai selesai ya.
cover. Nah, ini covernya ya tinggal print, sudah ada kegiatannya, ini ada 3. Oke, terus masuk lagi ke LRA lagi, kegiatan ketiga seperti ini Bapak Ibu nggih. Nanti silahkan nanti diinfokan ke saya terkait dengan kegiatan ini, yang kegiatannya yang ini kebetulan yang SD kasusnya kegiatannya itu di 2 bulan itu muncul apa ya, 2 kali, salam 1 bulan itu muncul 1 kali dan dalam 2 bulan muncul 2 kali. Apakah nanti disatukan jadi 1 atau bagaimana, monggo, karena kan pencairannya juga bareng, otomatis belanjanya juga bareng. Baik Bapak Ibu, seperti itu untuk aplikasinya. Oh ya, ini untuk yang ini ya. Untuk yang berikutnya adalah input BKU untuk kwitansi. Ini punya orang lain, kita hapus total. Terus bagaimana ya, kita copy dari BKU tadi, langsung masuk. Oke, kita lanjut ke isi penerima otomatis. Kalau memang mau dikosongi ya monggo, misalkan mau dikosongi ya monggo. Ini kita isi ya, kita klik ya, isi volume 1 energi otomatis, lalu ini kita isi apa namanya, ininya apa itu ya, ini mohon maaf ini kehapus kayaknya, nanti saya lengkapi Pak Ibu. Ini adalah untuk tanggal lunasnya, tanggal transaksinya, dan yang berikutnya adalah penerimanya gitu. Mungkin dikosongin enggak? Oke, seperti itu. Nanti cetak kwitansi. Ini kebetulan hanya 20 kwitansi, 20 BKU, BPU nya cuma 20. Ini langsung kita jujuk 1 yang monggo, kita klik. Nah, ini. Jadi tinggal seperti ini saja. Baik Bapak Ibu, seperti itu untuk aplikasi Busda yang beta 1. Nanti untuk kekurangannya akan saya lengkapi berikutnya. Minimal jadinya sudah lumayan, ini lumayan terbantu harusnya menurut saya ya, semoga saja terbantu. Nanti kalau ada kurangnya tidak